Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku rahimakumullah, untuk menambah pengetahuan Islam khususnya bagi anak-anak yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumahnya, umumnya juga masyarakat muslim yang saat ini memerlukan tambahan pengetahuan. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang sedikit tentang hikmah sholat berjamaah. Hadirin kaum muslimin, sholat itu ialah ibadah yang paling besar dan paling penting di dalam Islam. Ibadah sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab oleh Allah kelak. Jika sholatnya baik, maka baik pula lah seluruh amalnya. Namun jika sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalnya. Demikianlah dengan sholat. Seakan sholat itu menjadi standar daripada kelulusan seluruh amal kita. Sholat adalah menjadi parameter diterima ataupun ditolaknya sebuah amal kita. Saat ini di kalangan kaum muslimin masih sangat disayangkan, masih banyak sekali kaum muslimin yang mengerjakan sholat asal-asalan. Ada pula yang melaksanakannya secara terpaksa atau hanya bermaksud untuk sekedar menggugurkan kewajiban sholat. Bukankah sholat itu termasuk ibadah mahdoh? Yaitu ibadah yang bersifat langsung antara seorang hamba dengan zatnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ruh sholat akan terasa jika melakukan sholat itu dengan menjiwai hakikat sholat yang sebenarnya. Dia seakan-akan dilihat, disaksikan oleh Allah ketika sholat. Ketika sholat pun merupakan pertemuan dengan Sang Khalik. Maka ketika sholat pantas jika seorang muslim merasakan seakan-akan tengah mi'raj ke alam ruhaniyah. Hatinya tidak boleh bercabang, yang membuat pikiran melayang jauh dari sifat dari khusyuk. Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita dengan kalimat yang pendek, sallu salata mawadda'in. Artinya, sholatlah kalian seperti sholat perpisahan. Rasulullah mengistilahkan dengan sholat perpisahan seolah-olah seruan Nabi itu mengingatkan bahwa kita sedang sholat seakan-akan kita akan berakhir sholatnya esok hari. Kita sedang melakukan seakan-akan sholat kita yang terakhir dan sholat perpisahan kita. Dan kita tidak akan pernah sholat lagi karena seolah-olah kita sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat, maka kita hendaknya mengucapkan selamat berpisah dengan dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jalan agar kita bisa sholat dengan khusyuk dan tawadu serta takarub kita bertambah ketika sholat, maka mengingat seperti itulah. Maka ketika kita sholat sebenarnya kita tengah mengukuhkan kembali kesaksian kita bahwa kita adalah hamba Allah, abdun, dan Allah adalah Rabb kita. Namun sayang sekali kita hanya mengaku hamba Allah di dalam sholat kita, namun ketika di luar sholat kita bukan lagi hamba Allah, namun sebagai hamba setan, hamba manusia, atau hamba dunia yang selalu kita itu hari demi harinya disibukkan dengan urusan materi dan duniawi. Itulah sebabnya sholat seperti itu jelas sudah kehilangan esensi daripada ruhaniyah dan ubudiyahnya. Sholat yang tidak memiliki atsar atau dampak pengaruh positif kepada pelakunya, sholatnya
sebenarnya akan sia-sia dan tidak akan membuahkan hasil. Sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yajdad minallahi illa bu'da." Artinya, barang siapa yang salatnya tidak menjadi pencegah baginya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia akan semakin jauh dari rahmat Allah. Hadirin rahimakumullah, maka pantas kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, solatnya yang demikian itu kelak akan digulung bagaikan pakaian buruk di kemudian hari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dilemparkan ke wajahnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, na'udzubillah. Maka betapa pentingnya setiap muslim untuk memelihara salat dan menjaga kualitas salat itu, yaitu dengan memenuhi ketentuan-ketentuannya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya dengan baik. Mari kita memelihara salat sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di dalam sebuah hadis, "Salatlah kalian seperti kalian melihat saya sedang salat." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak keterangan juga menganjurkan dengan sangat tegas kepada umatnya untuk mendawamkan salat berjamaah di masjid sebagai sarana memelihara kualitas salat kita. Karena hikmah salat itu, utamanya salat berjamaah, dapat kita petik adalah beberapa hal. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan pahala yang lebih besar, mencapai 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian atau sholat munfarid. Hadirin, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Namun, selain besarnya pahala bagi orang yang melakukan sholat berjamaah, pada riwayat lain pun malah sebaliknya, Rasul SAW justru pernah mengancam orang-orang muslim yang tidak mau melaksanakan sholat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 1068 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk membakar rumah para sahabat yang tidak mau memasuki masjid ketika dikumandangkan azan. Hadirin, inilah ancaman Rasul yang sangat keras dan tegas yang seharusnya setiap muslim mau mengetahuinya. Demikianlah betapa besar janji pahala salat berjamaah. Begitu pula begitu besarnya ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Kedua, hikmah daripada sholat adalah terbinanya persaudaraan dan kesatuan umat atau disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Tentunya di bawah satu komando, yaitu seorang pemimpin umat yang dinamakan dengan imam. Di sini Islam berbicara tentang konsep kepemimpinan. Begitu pula menjelaskan prinsip-prinsip antara pemimpin dan hubungannya dengan yang dipimpin. Hal ini dipaparkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, dijadikan imam itu hanya untuk diturut. Oleh sebab itu janganlah kamu menyalahi dia. Yaitu apabila ia bertakbir, hendaklah kamu bertakbir. Dan apabila ia ruku, hendaklah kamu ruku. Dan apabila ia membacakan, apabila berkata, Sami Allahu liman hamidah, maka kamu berkata, Allahumma rabbana lakal hamd. Dan apabila ia sujud, hendaklah kamu sujud. Dan apabila ia sembahyang sambil duduk, hendaklah kamu sembahyang sambil duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian jelas bahwa
Ajaran Islam sudah lebih jauh meletakkan tentang prinsip-prinsip sendi-sendi kepemimpinan dan betapa pentingnya pembinaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Yaitu persatuan yang tidak didasarkan kepada perbedaan suku, ras, atau golongan. Namun, persatuan yang didasarkan kepada persamaan hak-hak setiap individu dalam rangka saling tolong-menolong dalam ketakwaan. Saling tolong-menolong dalam ketakwaan yang disebut dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang dinamakan ta'iful harakah, kesatuan gerakan, adalah yang demikian. Maka gambarannya, kesatuan gerakan itu adalah digambarkan dalam sholat berjamaah itu. Lalu yang kita tidak kalah pentingnya juga, kita mesti mewujudkan ta'liful qulub, yaitu penyatuan hati. Penyatuan hati dalam hal ini adalah kita bisa mengambil suatu hikmah mengapa seorang makmum sangat dilarang dan dibenci oleh Allah ketika dia membenci imam sholat. Karena nilai sholat seorang makmum tentu akan menjadi rusak ketika dia membenci imamnya. Hal ini mengisyaratkan lebih jauh tentang pentingnya kesucian hati seorang muslim, di mana seorang muslim harus bersih hatinya, dilarang memiliki akhlak yang tidak terpuji, rasa iri dan iri dengki, dendam kepada sesamanya, apalagi dalam hubungannya dengan bersaudara, berta'awun di dalam kelompok jamaah yang dinamakan sholat berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat, terutama kepada anak-anak yang sedang mencari materi tentang pentingnya atau hikmah-hikmah sholat berjamaah. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan kami. Ya, wallahu a'lam. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.